Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Yang terhormat Bapak Eko Juni Wahyudi, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yang kami banggakan teman-teman mahasiswa kelas R3 semester 6 SDM STIE Indonesia Malang. Mohon izin perkenankan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan berupa presentasi, yaitu terkait tentang business plan. Untuk menyingkat waktu, baiklah, mari kita mulai presentasi mata kuliah kewirausahaan tentang business plan. Business plan adalah salah satu hal penting dalam bisnis. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menjabarkan rencana-rencana dalam bisnis. Isi dokumen business plan adalah harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Business plan adalah rencana bisnis. Bagi pebisnis pemula, fungsi dari business plan adalah sangat vital untuk bisa meyakinkan dan menjadi pertimbangan utama para investor yang akan menanamkan modalnya. Dikutip dari Investopedia, business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci bagaimana sebuah bisnis menentukan tujuannya dan bagaimana cara mencapai tujuannya. Sebuah rencana bisnis menjabarkan peta jalan perusahaan yang berisi informasi lengkap, strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Cara membuat bisnis plan. Membuat bisnis plan adalah setidaknya berisi sejumlah komponen informasi. Berikut tahapan sebagaimana yang dikutip dari laman Entrepreneur. 1. Judul dan isi. Rencana bisnis harus disajikan dalam sebuah binder dengan sampul yang mencantumkan nama bisnis, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, alamat email, dan situs web, dan tanggal. 2. Ringkasan bisnis plan. Bagian penting dalam bisnis plan adalah ringkasan bisnis. Ini memberitahukan kepada pembaca apa yang kita ingin capai dalam bisnis tersebut. Jika kita mencari mitra bisnis, jelaskan bagaimana keuntungan untuk mereka dan pembagiannya berapa, jangka lama, waktu kita akan bayar kembali pinjaman. Deskripsi produk. Komponen penting lainnya dalam bisnis plan adalah deskripsi produk. Deskripsi produk bisnis dapat terdiri dari beberapa paragraf hingga beberapa halaman, tergantung pada kerumitan rencana bisnis kita. Jika rencana kita tidak terlalu rumit, buat deskripsi bisnis kita secara singkat. Saat menjelaskan produk atau jasa kita, pastikan pembaca memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang kita bicarakan. Jelaskan bagaimana orang menggunakan produk atau layanan kita, dan bicarakan tentang apa yang membuat produk atau layanan kita berbeda dengan produk atau layanan lain yang tersedia di pasar. Jadilah spesifik tentang apa yang membedakan bisnis kita dari pesaing kita. Kemudian, jelaskan bagaimana bisnis kita akan mendapatkan keunggulan yang kompetitif dan mengapa bisnis kita akan menguntungkan. Jelaskan faktor-faktor yang menurut kita akan membuatnya berhasil. 4. Analisis pasar. Analisis pasar yang menyeluruh akan membantu kita menentukan prospek serta membantu kita menetapkan harga, distribusi, dan strategi promosi yang akan memungkinkan perusahaan kita untuk menjadi sukses, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Mulailah bisnis plan dengan analisis pasar, yaitu mendefinisikan pasar dalam hal ukuran, demografi, struktur, prospek pertumbuhan, tren, dan potensi penjualan. Selanjutnya, tentukan seberapa sering produk atau jasa kita akan dibeli oleh target pasar. Kemudian, cari tahu potensi pembelian tahunan, cari tahu berapa presentasi dan jumlah tahunan yang kita miliki atau yang dapat kita capai. 5. Operasi dan manajemen. Komponen operasi dan manajemen dari rencana kita dirancang untuk menggambarkan bagaimana fungsi bisnis kita secara berkelanjutan. Rencana operasi menyoroti logistik organisasi, seperti tanggung jawab tim manajemen, tugas yang diberikan ke setiap divisi dalam perusahaan, dan persyaratan modal, serta biaya yang terkait dengan operasi bisnis. 6. Rencana keuangan. Hal penting dalam bisnis plan adalah perencanaan keuangan. Setelah mendefinisikan produk, pasar, dan operasi, area berikutnya yang harus kita perhatikan adalah laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal. Graf ini akan saya sampaikan terkait dengan bisnis plan yang sudah saya buat dan juga sudah kami laksanakan atau kami geluti selama ini. Dari bisnis plan saya ini akan kami sampaikan, yang pertama adalah data diri saya, nama lengkap adalah Wagino, tempat yang lahir Sukoharjo, 12 Oktober 1975, jenis kelamin pria, kemudian alamat saat ini di Jalan Raya Candi 5A, 101A, Kota Malang. Nomor ponsel 083 848 573 603, kemudian email wagnasmoro75@gmail.com. Pendidikan terakhir adalah SMA, sedangkan status pada saat ini adalah sebagai ASN. Ide dasar dari bisnis saya adalah berupa usaha catering, di mana latar belakang kami menggeluti usaha ini adalah untuk membantu ekonomi keluarga serta memanfaatkan peluang bisnis di mana usaha sudah kami rintis dalam skala kecil. Konsep atau ide yang sudah berjalan ini kami geluti mulai tahun awal di 2018. Awal berjalan normal, menginjak area pandemi, pendapatan menurun seiring dengan penurunan permintaan konsumen dan berbagai aturan pemerintah. Dan dalam hal usaha ini adalah kami sebagai pemilik tunggal. Kategori dari usaha saya atau bisnis saya adalah berupa kuliner, di mana karakter bisnis saya adalah berupa produk atau jasa yang bisa kami tawarkan, yaitu adalah melayani jasa catering untuk kegiatan rapat, pertemuan, kemudian juga melayani permintaan nasi kotak, nasi tumpeng, juga kuliner bakso, dan juga kami menyediakan melayani permintaan kue basah atau kue kering, dan juga berupa jajanan pasar. Yang menjadikan produk kami menjadi pilihan pembeli adalah kami menggunakan bahan yang fresh dan segar, menggunakan bahan yang berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet, non-MSG, dan tentunya halal, serta melayani pesan antar dengan harga yang bersaing, dengan harga yang bersaudara. Keunggulan produk kami adalah kami menggunakan bahan yang fresh, sehat, dan segar, dengan bahan baku yang berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan micin, borak, dan lain-lain. Kemudian harga bisa nego sesuai dengan budget konsumen. Kami juga melayani pesan antar dan insya Allah produk yang kami hasilkan adalah halal. Yang menjadi kekurangan kami adalah bahasanya bahan baku tidak bisa bertahan lama karena tanpa pengawet. Proses pengolahan dilakukan oleh keluarga, kemudian untuk proses ordernya mulai pembelian bahan, proses pengolahan dan pengemasan dilakukan secara langsung sesuai dengan hari dan tanggal pemesanan. Target pembeli kami adalah konsumen dari instansi atau kantor, mahasiswa, perorangan, dan perkiraan target kami adalah sebelum pandemi
itu order kami minimal 60 kotak dalam 1 bulan, itu kita minimal ada 5 order pembelian. Pesaing bisnis kami adalah menawarkan harga yang lebih miring atau murah karena menggunakan bahan yang sedikit tidak kualitas atau bisa disebut kami bahannya berupa KW. Produk kami jual secara langsung kepada sesuai dengan pesanan order tanpa kami disubkan. Jadi kami menggunakan media sosial untuk menjaring konsumen dengan menawarkan produk atau konsumen langsung order dengan varian menu yang kami sampaikan. Konsumen juga mendapatkan info dari produk kami dari pesan yang ketok tular dari mulut ke mulut dan juga melalui diskusi langsung. Kami menggunakan promosi yang sederhana, masih menggunakan atau memanfaatkan media sosial baik itu yang berupa Facebook, grup WA, IG, dan penawaran secara langsung. Strategi kami dalam persaingan adalah kami selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang bersifat membangun dan memanfaatkan suara konsumen serta berusaha untuk memperbaikinya. Sebagai usaha pemula, kami juga beberapa kali mengalami kegagalan dan strategi penjualan kami adalah kami hanya menerima order dan tidak mempunyai tempat yang representatif untuk membuka usaha yang lebih luas. Manajemen tidak kami kelola dengan baik, tidak mampu menemukan peluang, serta tidak memantau pesaing. Rencana keuangan bagi bisnis yang sudah berjalan, ini kami sampaikan dalam 6 bulan terakhir dan juga dalam 1 tahun terakhir, di mana dalam kurun waktu 6 bulan terakhir kami mendapatkan omset 1.800.000 dan dalam 1 tahun adalah 6 juta. Untuk pengembangan bisnis ini setahun ke depan dana kami masih membutuhkan pengembangan bisnis adalah sekitar 12 juta. Kemudian uraian dari kegunaan dana tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, gaji atau karyawan maupun dengan transportasi. Rencana keuangan berupa proyeksi arus kas ini kami kaitkan dalam Rp1.000. Pendapatan total dari penjualan omset dari tahun pertama, kedua, dan ketiga ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Kemudian juga dengan pengeluaran berupa untuk operasional, biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya tetap lainnya. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga juga naik, sehingga kami mendapatkan keuntungan sebelum pajak adalah di tahun pertama sekitar 3.200.000, tahun kedua 4,5 juta, dan tahun ketiga adalah 6 juta. Di mana harga satuan produksi saya itu sekitar 15.000 per. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.